Ya, selamat pagi, selamat bertemu kembali. Di pagi hari ini kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya kita mau berdoa terlebih dahulu. Bapa kami dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur buat kasih setia Tuhan atas penyertaan Tuhan sepanjang malam. Dan di pagi hari ini kami boleh datang kepada Tuhan. Sebelum kami beraktivitas, biarlah kebenaran firman Tuhan yang menuntun kami. Kami serahkan hamba-Mu ke dalam tangan Tuhan dan seluruh jemaat-Mu yang mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Ya, puji nama Tuhan, di pagi hari ini kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan di dalam Keluaran pasal yang ke-18 ayat yang ke-12. Saya akan membacakan kebenaran firman Tuhan. Dan Yitro mertua Musa mempersembahkan korban bakaran dan beberapa korban sembelihan bagi Allah. Lalu Harun dan semua tua-tua Israel datang untuk makan bersama-sama dengan mertua Musa di hadapan Allah. Puji nama Tuhan, di mana kita boleh belajar satu kebenaran firman Tuhan. Kita belajar satu tokoh yang bernama Yitro, di mana kalau kita lihat Yitro adalah orang yang selalu melihat bukti. Di dalam kehidupan kita tentu saja semua orang ingin selalu dengan melihat bukti. Tetapi kalau kita lihat pada zaman sekarang, bukti-bukti yang kita lihat sekarang bisa direkayasa. Kalau kita lihat banyak hal-hal yang kita lihat, adanya CCTV, adanya video misalnya, itu selalu buktinya itu direkayasa, dipotong, tidak ditayangkan secara penuh, sehingga orang mempunyai anggapan, bisa mempunyai kesimpulan bahwa ini yang benar, tapi kenyataannya tidak demikian. Karena itu kita mau belajar dari satu pengalaman yang dialami oleh Yitro yang selalu melihat bukti. Tidak jarang anak-anak Tuhan juga ingin selalu dengan selalu meminta kepada Tuhan, selalu dengan minta dengan bukti. Nah, kalau kita lihat, Yitro adalah seorang yang mau melihat segala sesuatunya itu dengan bukti. Nah, kalau kita pernah dengan pepatah atau orang pernah berkata bahwa saya melihat, saya percaya. Sebanyak orang selalu menggunakan perkataan seperti ini. Saya melihat, saya percaya. Padahal tidak semua yang kita lihat itu benar, dalam arti begini. Kalau ada satu peristiwa kecelakaan, terkadang kita sudutnya melihat dari satu sudut. Berbeda dengan tempat yang kita lihat. Kadang-kadang kalau kita sudah lihat kecelakaan kan, kita lihatnya dari sudut yang ada di depannya. Sedangkan orang yang di dalamnya atau orang yang mengalami kecelakaan kan, yang tahu sudutnya yang dia lihat. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa apa yang kita lihat, aku percaya, itu adalah sesuatu yang memang seringkali umum untuk diterapkan, selalu umum untuk dipakai. Tetapi kalau kita lihat di sini, Yitro adalah orang yang mempunyai prinsip seperti ini. Dia mau mempunyai prinsip untuk bahwa dia segala sesuatu harus dilihat dengan mata kepalanya baru dia percaya. Dan itu sudah menjadi kebiasaan semua orang. Nah, di sini kalau kita lihat bahwa Yitro adalah orang yang dimana dia selalu melihat kehidupan Musa, mertuanya. Ternyata Yitro ini adalah seorang mertua yang selalu memperhatikan kehidupan menantunya. Adalah hal yang baik jika orang tua memperhatikan anak, itu juga yang baik. Tetapi kalau kita lihat bahwa ketika kita memperhatikan itu sesuatu untuk menjatuhkan, itu yang tidak baik. Ternyata Yitro bukan menjadi orang yang memperhatikan untuk menjatuhkan, tetapi dia mau melihat betul nggak menantunya ini benar-benar menjadi seorang yang bertanggung jawab. Ternyata itu dari pengamatan Yitro, ternyata Musa adalah sungguh sangat luar biasa. Adalah menantu yang sangat bisa dikatakan sebagai menantu yang idaman atau menantu yang bisa dikatakan bertanggung jawab. Karena dia bisa melihat bahwa Musa adalah penting di dalam kehidupannya secara pribadi. Kenapa? Karena dia melihat bahwa Musa adalah orang yang mengajarkan secara tidak langsung untuk menunjukkan keselamatan kepada Allah. Nah, di sini kalau kita lihat bahwa Yitro adalah seorang yang hidup, bergaul, bertumbuh di dalam kalangan di luar orang bangsa Ibrani. Yitro adalah bangsa lain di mana Yitro mempunyai kebiasaan, mempunyai budaya sendiri dan memiliki Allahnya sendiri.
Nah, di sini kalau kita lihat bahwa dia adalah orang yang taat menyembah dewa-dewanya. Dengan kata lain, dia juga orang yang taat kepada agamanya. Namun kalau kita lihat di sini, justru Yitro mengalami satu perubahan ketika dia melihat Musa. Dan di sini kalau kita lihat bahwa Allah juga menyatakan dirinya kepada Yitro lebih dari 40 tahun. Jadi kalau kita lihat bahwa pengamatan Yitro kepada Musa, secara tidak langsung dia juga melihat apa yang dilakukan oleh Allah kepada Musa. Sehingga tidak langsung Yitro melihat apa perbuatan-perbuatan Allah yang besar disampaikan kepada Musa, sehingga Yitro bisa melihat apa yang terjadi dalam kehidupan Musa. Musa mengalami pembentukan karakter, Musa mengalami perubahan hidup, di mana Musa yang dulu lari sebagai seorang pengecut, pecundang, ketika dia sudah membunuh orang Mesir, dia lari ke padang gurun. Nah, disinilah kita bisa melihat bahwa 40 tahun Allah sanggup mengubah Musa menjadi seorang yang luar biasa, menjadi seorang pemimpin yang memimpin bangsa besar, bangsa Israel. Dan ini adalah bukti bahwa apa yang dilakukan oleh Allah kepada Musa adalah sesuatu hal yang sangat luar biasa. Secara tidak langsung, hal ini yang mempengaruhi cara pandang Yitro kepada Musa dan kepada Allah. Nah, di sini kalau kita lihat bahwa pertobatan Yitro merupakan satu peringatan penting bagi orang-orang Median, di mana mereka yang memiliki Allahnya yang mereka sanggup mereka sembah ternyata bisa berubah ketika dia melihat Allahnya Musa. Di sini kita bisa melihat bahwa Yitro mengalami perjumpaan pribadi, dia mengalami perubahan dan dia memiliki iman di dalam kehidupannya, sehingga kalau kita lihat bahwa kuasa Allah terjadi di dalam kehidupan Yitro, dan Yitro menjadi seorang pribadi yang sungguh-sungguh mengalami perubahan yang dahsyat, di mana Yitro sungguh-sungguh mau mendengarkan perkataan Musa. Demikian juga sebaliknya, Musa pun mau mendengarkan perkataan Yitro sebagai mertuanya. Nah, di sini kita bisa perhatikan bahwa perjumpaan Musa dengan Yitro yang sekian lama sudah tidak ketemu, lalu bertemu, adanya hal yang menarik di mana Yitro mau mengikuti apa yang dilakukan oleh Musa. Ketika kita membaca di dalam ayat yang 12 ini, dikatakan Yitro mertua Musa mempersembahkan korban bakaran dan beberapa korban sembelihan bagi Allah. Lalu Harun dan semua tua-tua Israel datang untuk makan bersama-sama dengan mertua Musa di hadapan Allah. Satu kesempatan yang Tuhan berikan kepada Yitro, sehingga Yitro bisa menerima Allahnya orang Israel di dalam kehidupannya. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa waktu 40 tahun adalah waktu di mana Yitro siap memiliki komitmen terhadap Allah, di mana Yitro mau bersabar untuk hidupnya diubah, dan Yitro melihat semuanya dengan apa yang dia lihat, dan itulah yang menjadi dasar Yitro untuk percaya. Dia melihat satu kesaksian yang nyata yang dilakukan oleh Musa, itu yang bisa mengubah dalam kehidupan kita. Terkadang kesaksian hidup kita, di mana kita berada, dimanapun Tuhan tempatkan, dimanapun kita bekerja, apapun yang kita lakukan, biarlah kita mau melakukan segala sesuatu untuk kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Dan apa yang kita lakukan, sikap kita, tingkah laku kita, biarlah itu kita mau mencerminkan sebagai anak-anak Tuhan, sehingga orang lain bisa melihat sikap dan perbuatan kita, sehingga kita bisa mempermuliakan nama Tuhan lewat hidup kita, dan bisa menjadi kesaksian hidup di mana banyak orang akan lihat di dalam kehidupan kita, sehingga tanpa kita menyampaikan pesan secara khusus, orang sudah lihat kepada kita. Di saat orang itu dekat dengan kita, maka kita bisa menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Di sini kita boleh bersyukur atas kasih setia Tuhan. Hidup kita merupakan bukti yang paling nyata untuk dipelajari dan untuk bisa diperhatikan di dalam kehidupan kita, bahwa kita adalah orang-orang yang hidup yang mempercayakan kepada Tuhan, sehingga orang lain bisa melihat kita. Bagaimana kita percaya kepada Allah, bagaimana sikap kita taat di dalam perintah Tuhan, itulah yang menjadi satu kesaksian bagi orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Menjadi satu kesaksian
bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Biarlah kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini menjadikan kita sebagai anak-anak Tuhan untuk bisa mengalami satu perubahan seperti Yitro yang ingin melihat, yang menginginkan bukti untuk dia percaya. Dan kita mau belajar untuk tetap percaya apa yang difirmankan Tuhan dalam kehidupan kita, dan kita selalu siap untuk dibentuk untuk menjadi pribadi yang lebih dekat kepada Tuhan. Kebenaran di pagi hari ini untuk menjadikan kita sebagai anak-anak Tuhan untuk selalu melihat apa yang ada di depan mata kita untuk kita lakukan, dan kita mau merespon itu dengan sungguh-sungguh. Amin firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat segala kebaikan dan pertolongan yang Tuhan berikan kepada kami. Tuhan telah memberkati kami melalui kebenaran firman-Mu. Tuhan menjadikan kami untuk menjadi anak-anak Tuhan yang selalu melihat dan mengubah hidup kami. Apa yang kami lihat itulah yang bisa mengubah hidup kami, oleh karena kami percaya bahwa Allah sanggup mengubah hati kami yang keras untuk menjadi hati yang lembut. Terima kasih Tuhan. Tuhan memberkati setiap anak-anak Tuhan yang sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan juga memberkati setiap kehidupan mereka, pribadi lepas pribadi, apapun yang mereka saat ini hadapi, apapun yang mereka saat ini mereka gumulin, di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang menjamah, Tuhan yang menyembuhkan, dan Tuhan yang bertindak. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.